Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang menjelaskan tentang ajaran ilmu agama, ajaran ilmu rohani, dan ajaran ilmu berketuhanan. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam rahayu, salam damai, dan salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Pada kali ini kami akan coba menyampaikan tentang penjelasan sistem bertuhan. Dalam menuju Tuhan, manusia itu harus memakai sistem Tuhan, di mana kita ketahui bersama Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di alamnya sangat rahasia dan tidak terjangkau oleh akal nalar logika manusia, karena Dia berdiri sendiri di alamnya sendiri. Dia laisa kamitslihi syai'un, Dia tidak sama dengan makhluknya. Artinya Dia tidak terdeskripsi, ya, tidak tergambar, dan juga tidak dapat dibayangkan, karena Dia sang maha rahasia di alam yang sangat rahasia. Seperti itu kondisi bersemayamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang beriman, kita harus mengetahui bagaimana teknik, cara jalan, serta sistem dalam menuju Tuhan. Nah, jika kita tidak tahu rukun syaratnya, cara jalannya, tekniknya, serta metodologinya, tidak akan mungkin kita sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atau kita bisa berhubungan dengan Dia, Sang Maha Rohani, Sang Maha Akhirat, Sang Maha segalanya di alam yang sangat rahasia. Oleh sebab itu kita harus mengetahui cara jalannya, ya, sistemnya. Nah, saudara-saudaraku beriman, yang beriman dimanapun Anda berada, khususnya saudara-saudaraku di Nusantara, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berdiri sendiri di alamnya, bersemayam di alamnya, sangat rahasia. Itu disebut alam pertama, alam singgahsananya Dia, ya. Alam yang pertama itu adalah alam rahasia, alamnya Dia. Kemudian Dia ingin dikenal di dunia, maka Dia mempunyai cara, sistem, yaitu mengutus utusannya ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam utusannya. Nah, kembali ke alam yang pertama. Dia adalah Sang Maha Rahasia, namun di dunia dapat diketahui lewat ilmunya. Seperti itu. Dia diketahui karena ilmunya. Dia Sang Maha Rahasia. Artinya di sini dalam sebutan agama Islam, Dia sirrullah, Dia rahasia Tuhan, Dia Tuhan sang rahasia. Kemudian Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nurullah, Dia mempunyai nur, ada nur. Nur itu sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda, menjadi terang, jelas, terang benderang. Kemudian mempunyai rahasia unsur persifatan, yaitu sifatullah, mempunyai sifat. Kemudian mempunyai zatullah, zat, sifat zat. Asma dan berasma, artinya bernama, sifat asma Allah. Kemudian Dia mempunyai af'alullah, gerak, kekuasaan, seperti itu. Nah, af'alnya, geraknya, perjalanannya, ya, kuasanya. Nah, semuanya itu diketahui, ya,
jika diutus. Nah, maka itulah utusannya. Unsur rahasia kebesaran persifatannya diutus dari alam yang pertama, alamnya dia, ke alam yang kedua, namanya utusannya. Nah, yang diutus adalah bagian daripada unsur rahasia kebesaran persifatan yang tadi saya sebutkan ya terdahulu. Nah, alam yang kedua ini adalah alam utusannya. Alam utusannya berarti alam utusannya kalau dia maha akhirat, maha rohani, maka alam yang kedua adalah alam akhirat atau alam ruhani. Nah, unsur ruhani yang tadi saya sebutkan, yang kami sebutkan tadi. Nah, ini alam yang kedua. Alam yang kedua adalah alam utusannya. Nah, utusannya dalam bahasa Arab rasul atau rasul. Karena utusannya datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka disebutnya Rasulullah. Rasulullah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah utusan Allah. Kenapa disebut utusan Allah atau utusan Tuhan? Karena yang diutus itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatan yang datang dari sisi Allah, bagiannya. Maka disebutlah Rasulullah unsurnya. Dia bukan manusia, tapi unsur rahasia kebesaran persifatannya. Alam yang kedua itu, ya, pahami. Alam yang kedua adalah alam utusannya, bagian daripada unsur rahasia kebesarannya yang diutus ke alam yang kedua tersebut. Kemudian yang ketiga, selanjutnya alam utusannya itu alam akhirat atau alam ruhani. Alam utusannya mewujud ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam dunia ini adalah alam wujud. Wujud dari persifatan dia yang diutus. Persifatan Allah, persifatan Tuhan atau utusannya dari alam kedua mewujud ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, karena semuanya daripada unsur rahasia kebesaran persifatan atau sifat, maka di dunia sifat itu mewujud menjadi wujud. Maka sifat, tak tahu sifatnya wujud di dunia, itulah sifat Allah. Nah, yang wujud ke dunia ini adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya yang diutus. Jadi alam yang ketiga adalah alam utusannya, bagian daripada unsur rahasia kebesaran persifatannya yang mewujud. Seluruh unsur rahasia kebesaran persifatan yang diutus, yang disebut utusan, itu mewujud ke dunia. Nah, jika alam yang pertama, alamnya dia adalah alamnya Maha Esa, kemudian diutus bagian unsurnya itu pun Esa pula, dan mewujud di dunia, utusan pun di dunia itu mewujud Esa pula. Jadi itulah yang Esa di dunia, yang Esa di Maha, yang Esa di alam utusannya. Di alam yang pertama Esa, alam yang kedua alam utusannya Esa, alam ketiga alam utusannya mewujud pun Esa pula. Siapa Esa yang di dunia? Dialah utusan dia, utusannya, kekasihnya, khalifahnya, wakil Tuhan di dunia, wakil Allah di dunia, yang membawa risalah ajaran agama samawi. Nah, kemudian umat di bawahnya lagi adalah dalam satu alam itu di dunia, yaitu hamba-hamba yang lain adalah umat. Nah, umat pun adalah percikan daripada utusan itu sendiri. Ya, analogikannya, Allah sifatnya wujud di dunia, unsur persifatan itu mewujud, yaitu utusannya mewujud. Siapa utusan yang mewujud pertama di dunia? Seorang manusia, ya disebut Nabiullah Adam. Nah, dari Nabiullah Adam, maka
selanjutnya berkembang, ya, berkembang, ya, melalui Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa pun bagian daripada unsur Nabiullah Adam, baik wujudnya maupun rohaninya, karena satu kesatuan. Nah, dari kedua manusia tersebut berkembang anak turun Nabiullah Adam, termasuk sampai di zaman ini kita adalah percikan daripada Nabiullah Adam unsurnya. Nah, itu yang pertama, Allah bertajali ke alam yang kedua, yaitu percikan alam yang kedua adalah alam utusan. Alam utusannya mewujud di dunia. Kemudian di dunia percikan umat selanjutnya selain utusan itu adalah umat-umat yang lainnya, ya, umat-umat manusia yang lainnya, termasuk sampai di diri kita di zaman ini. Ini adalah kita semua manusia di dunia ini adalah percikan daripada Nabiullah Adam di zaman itu. Berkembangnya percikan daripada utusan itu, sehingga analogikanya seperti ini. Jika jika Allah itu digambarkan, gambaran logika, ya, jangan salah paham, ilmiahnya saja. Jadi matahari, ya, memercikan sinarnya, yaitu sinar inilah yang disebut utusan. Nah, utusan inilah bagian daripada unsur matahari, cahaya matahari. Kemudian cahaya matahari atau sinar matahari dengan mataharinya tersambung, ya, berkekalan. Nah, itulah yang disebut percikannya, utusannya. Jadi matahari adalah utusan daripada sang mataharinya. Jadi sinar matahari, cahaya matahari adalah percikannya dari matahari, atau tajallinya dari matahari itu, cahaya matahari itu, sinar matahari itu. Nah, sinarnya itu, ya, percikannya itu mewujud ke dunia seperti itu. Nah, di dunia sama. Nabiullah Adam adalah digambarkan dengan matahari. Kemudian umatnya, ya kan, manusia-manusia di dunia sampai dengan sekarang adalah percikannya. Nah, gambaran itu adalah sistem. Jadi Allah mengutus utusannya alam yang kedua, kemudian utusannya mewujud ke dunia. Di dunia utusannya mewujud menjadi esa di dunia. Kemudian utusannya kemudian memercikan lagi dengan sistem Tuhan menjadi makhluk yang banyak sampai saat ini. Makhluk Tuhan, yaitu manusia, ya, ini bukan makhluk yang lain, manusia. Jadi banyak manusia di dunia. Itu pun percikan dari yang percikan awal yang mewujud, yaitu Nabiullah Adam, ya, berkembang menjadi umat manusia di zaman ini. Nah, seperti itu. Nah, analogikanya sama. Nabiullah Adam itu gambaran daripada matahari. Kemudian manusia-manusia, umat-umat yang sampai dengan zaman itu adalah percikannya, cahayanya, nurnya, seperti itu. Dan harus terhubung terus. Ini adalah sistem Tuhan, ya, sistem hubungan Tuhan. Karena di balik itu adalah unsur rohani, ya, unsur rohani dari Sang Maha Rohani yang dipercikan, yang ditajalikan, yang diutus, itu pun unsurnya dia, unsur rohani, ya. Alam yang pertama alam maha akhirat, alam kedua adalah alam utusannya, alam akhirat, kemudian alam ketiga adalah alam dunia, yaitu yang mewujud, alam yang mewujud. Jadi isinya adalah Allah Maha Rohani, yang diutus adalah bagian unsur rohani, dan rohani itu mewujud ke dunia menjadi jasmani. Nah, alamnya, alam maha akhirat diutus ke alam yang kedua, alam akhirat namanya. Alam yang kedua mewujud ke dunia, namanya alam dunia. Alam atau di mana bersemayamnya rohani di dunia, di mana
bertempatnya jasmani, beradanya jasmani. Jadi rohani itu bersemayam di alam akhirat, kemudian mewujud ke dunia. Rohani menjadi jasmani, kemudian akhirat menjadi dunia, sehingga itulah manifestasi, itulah sifat perwujudan, sifat yang mewujud. Maka berpasangan, rohani mewujud kepada jasmani berpasangan, akhirat mewujud ke alam dunia. Seperti itu. Itulah alam rahasia yang mewujud, rahasia yang mewujud, unsur persifatannya yang mewujud. Itulah sistem. Nah, jika mengetahui alam-alam tersebut, sistem ketuhan, maka kita akan dapat mengetahui bagaimana teknik, cara untuk terhubung dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, ini sistem Tuhan. Tuhan, alam yang maha rahasia, kemudian diutus ke alam yang kedua, masih alam rahasia, dan yang ketiga, alam rahasia itu mewujud ke alam dunia, alam realita, alam fakta nyata, alam kenyataan, alam yang terang benderang. Nah, alam dunia ini ya jelas terlihat, nyata, realita, fakta, ya dapat terlihat oleh panca indera manusia mewujud. Nah, inilah tanda akbarnya, tanpa kebesaran Allah, tanda mahanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti ini. Nah, inilah karunia Allah di dunia ini. Nah, itu sistem, semuanya berpasangan. Ya, itulah sistem. Jadi ada alam, tiga alam, alam maha, alamnya dia berdiri sendiri. Kemudian alam yang kedua adalah alam utusannya, ya, alam akhirat yang masih juga rahasia. Kemudian yang ketiga adalah alam dunia, alam dari persifatan yang mewujud di dunia, alam yang fakta nyata, realita, alam kenyataan, alam kesadaran. Manusia berada di alam yang nyata, alam sadar, seperti itu. Alam yang kedua adalah alam ultra sadar, alam yang ketiga adalah alam maha sadar, seperti itu. Maka setelah kita ketahui sistem itu, namanya sistem top down, dari atas, ya, dari atas, ya, turun ke bawah. Nah, nanti tinggal bagaimana bottom up-nya, naiknya. Seperti itu. Yang penting diketahui dulu sistem Tuhan. Sistem Tuhan top down, dari atas ke bawah. Dari yang maha rahasia diutus alam rahasia, rahasianya mewujud ke dunia. Jelas fakta nyata, realita, terang benderang. Inilah alam realita, alam kenyataan, yaitu dunia, alam sadar. Ya, kita sadar, oh ini adalah kebesaran Tuhan. Oh ini adalah akbarnya Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada pemimpin, di situ ada yang dipimpin secara wujud manusia, dan ada nanti secara wujud yang bukan manusia, atau yaitu ruhani, unsur yang rahasia. Jadi di balik wujud ini ada yang rahasia tadi, alam akhirat. Di balik jasmani ini ada ruhani, unsur yang tidak terlihat, unsur rahasia. Namun rahasia itu mewujud ke dunia, sehingga jika kita bisa masuk ke alam rahasia, maka diketahui alam yang wujud. Nah, itu nanti selanjutnya. Sekarang sistemnya, ya. Sistem Tuhan top down, dari atas ke bawah. Ya. Alamnya dia, alam utusannya yang mewujud, yang namanya dunia. Nah, itu seperti itu. Di alam dunia ada dua dimensi, ya. Dua alam berpasangan. Ruhani berpasangan dengan jasmani, rohani mewujud pada jasmani, akhirat, alam akhirat mewujud alam dunia, berpasangan. Alam akhirat, rohani itu metafisika, kemudian mewujud di dunia menjadi alam fisika, nyata, fakta, realita, teras, jelas, terang benderang. Itulah sistem Tuhan, sistem bertuhan. Dan menuju Tuhan harus tahu sistemnya, harus tahu rukun syaratnya, harus tahu cara jalannya, harus tahu tekniknya, harus tahu metodologinya, dan harus ketemu gurunya. Di mana gurunya itu adalah sifat wujudnya, utusannya yang mewujud ke dunia, yaitu
Yang pertama adalah Nabiullah Adam. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan kami terangkan tentang teknik bottom up-nya melalui utusannya itu, melalui kekasihnya itu, melalui khalifahnya itu, melalui Tuhan yang wujud di dunia atau wakilnya Tuhan di dunia, atau si pembawa risalah ajaran agama Islam. Tapi dia bukan Tuhan, ya, dia utusannya, ya. Seperti itu. Allah tetap bersemayam di aras, seperti itu. Demikian saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, ya. Pakailah nalar cerdas, ya. Nalar logika tinggi, ya, kesadaran yang tinggi agar kita dapat memahami penjelasan kami di sini. Mohon maaf, kami hanya sebatas menjelaskan. Jika ada kekurangan, kesalahan, ya, itu adalah sifat kami, saya pribadi, ya. Kalau ada kebenaran daripada uraian ini, ya, mengandung ilmu, makna, ya, manfaat dan sebagainya, itu adalah ilmu guru kami, milik guru kami, ya, bukan milik kami atau milik saya, bukan. Saya hanya menyampaikan saja daripada penjelasan guru kami yang sampai pada kami, kemudian kami sampaikan lagi kepada seluruh manusia sedunia atau umat manusia sedunia agar semua dapat tercerahkan. Ini tentang sekolah tinggi ilmu ketuhanan, yaitu Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Di ilmu ini, di sekolah ini, ya, di majelis ini akan diajarkan tentang tadi itu sistem bertuhan, sistem menuju Tuhan, dan guru untuk bisa terhubung yang mengajarkan tentang teknik, cara, jalan, rukun syarat, dan metodologinya untuk bisa kembali kepada Tuhan, terhubung dengan Tuhan, bottom up-nya. Setelah tadi tahu sistem turunnya, top down-nya, kemudian nanti akan diajarkan lagi oleh guru tersebut, ya, guru rohani yang zahir, tentang bottom up-nya, naiknya, ya, kembalinya rohani kepada Sang Maha Rohani. Seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Kami hanya murid, dan ilmu yang ada yang kami sampaikan itu milik guru, bukan milik kami, ya. Dan dari guru ke gurunya sampai guru agung Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam damai, salam rahayu, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Agama adalah untuk manfaat seluruh alam semesta, menjadi tatanan kehidupan yang mulia, menjadi tatanan kehidupan rahmatan lil alamin, bukan untuk perdebatan, bukan untuk satu golongan, tapi untuk seluruh manusia sedunia. Demikian kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Billahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesia Nusantara.